الشيطان. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتحصل النفحات وتنزل البركات الذين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah takdirkan kita, Allah kumpulkan kita, Allah hadirkan jiwa raga kita, dan Allah mudahkan setiap langkah kaki kita untuk berada di tempat di mana tempat ini dikatakan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita, hadirnya kita di majlis ini adalah merupakan satu tanda cinta kita kepada Allah, satu tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik inayah kepada kita, di saat Allah memberikan kesempatan kepada kita hadir di suatu majlis, di mana majlis ini akan mengantarkan kita kepada Allah, di mana majlis ini akan mengantarkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat-saat saudara kita terlelap, beliau terlelap dalam tidurnya, sementara kita diberi waktu oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, bisa hadir duduk untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa-siapa orang yang memudahkan setiap langkah kakinya hadir di suatu majlis, di mana majlis itu dibacakan istighfar kepada Allah, di mana majlis itu dibacakan selawat kepada Rasulullah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan jalan kita menuju ke surga. Amin. Amin. Insyaallah kita yang hadir sebelah tadi ini termasuk dan digolongkan oleh Allah orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa, Beb? Karena tidak gampang-gampang. Orang ketika diberi hidayah oleh Allah, ketika diberi taufik inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita ni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu hadir, duduk istiqamah mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di Hadramut, di Yaman, Hadramut, suasanalah darapan. Di Hadramut di Yaman itu, Pak, ada satu ulama besar, namanya Al-Habib Ja'far bin Muhammad As-Segaf. Beliau itu abah dari Al-Habib Musa Kadzim As-Segaf yang ada di Hadramut. Umurnya 102 tahun. 102 tahun sampai sekarang masih hidup. Mudahan kepanjang umur, kita doakan. Beliau itu orang soleh, orang ahli ibadah. Di mana-mana ada majelis, beliau duduk, beliau catat apa yang diterangkan oleh gurunya, beliau catat. Beliau bawa buku, bawa buku, lawan bolpen dibawa. Ulun bae bawa bolpen ini kada napa-napa, Bang lah. Minta maaf aja. Kalau benar ya ada yang minta tanda tangan kayak itu nah. Sampai wah ini mulai bawa bolpen, kada ada yang minta tanda tangan. Kurang ajar benar. Nah, kalau beliau tu masya Allah orang soleh. Beliau bawa bolpen, beliau bawa buku, setiap ada guru yang menerangkan beliau tulis. Sampai di rumah mutalaah. Itu baru orang yang bujur-bujur menuntut ilmu. Kada gaya kayak kita nih. Nganga-nganga aja kalian. Di majelis. Ya enggak? Nganga-nganga di majelis.
Boleh kira ditakon nih, apa ajar Habib? Kada tahu. Memang, kenapa jadi ngunut? Kadang-kadang ketika guru menerangkan apa? Wah, no, jor. Mulai awal sampai guru selesai menerangkan apa? No, jor. Wah, no, jor. Ditakon, bininya paham lah. Ada. Kenapa jadi ngunut? Menghimungi Habib bener aja. Aduh. Iya, Bang. Iya, Bang, kita nih yang dikatakan ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat itu ketika kita pulang dari tempat yang baik ini, yang dibawa kebaikan, yang dibawa ilmu yang manfaat. Yalah, jika guru menerangkan ibaratnya kenapa berbuat baiklah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kebaikan yang kalian perbuat itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kada rajin sembahyang baginnya. Ya kan? Nang kada suah sembahyang berjamaah, makin dia rajin sembahyang berjamaah. Kenapa? Keluar dari tempat yang baik menjadi orang yang lebih baik. In asantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Kalau kita berbuat baik, kebaikan yang kita perbuat itu gesan kita seorang jua. Biar duduk cari ilmu sini, duduk biar uyuh, biar ada yang teguring. Ya kan? Yang dapat pahala biar dia sebenarnya taat. Orang hadir majelis ilmu ini Pak lebih afdal daripada melawat 1000 orang meninggal. Cuma punya ada orang meninggal di kampung pian, jangan kada didatangi. Ni ngalih jobon nih, tampar nih. Nah, kemana ketuanya tuh? Iya kak, iya. Oke, pakai aja masker tuh berhimat. Orang Pak dan dengan orang yang jangan tampar nih. Orang yang hadir majelis itu lebih afdal daripada melawat 1000 orang meninggal. Kita kalau mencari orang yang meninggal 1000 sehari mungkin kada dapat. Tapi itulah istimewanya duduk di majelisnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat keberkahan, mendapat amal yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih afdal menjenguk 1000 orang meninggal. Orang sakit menjenguk 1000 orang sakit. Biar di rumah sakit tuh cari aja 1000 kada cukup. Ya kan? Nah, duduk di majelis taklim itu lebih afdal kata Rasulullah. Kenapa Pak? Orang belajar ilmu ini kadang gampang. Ya kan? Amunnya kada bujur-bujur kita nih menghayati, menikmati ilmu itu dengan bujur-bujur, kita nih kadang-kadang dapatnya ilmu tuh, kolehan ilmunya itu kadang-kadang dari media-media. Akhirnya apa? Kada tahu dihukum, kada tahu di apa-apa. Asal penderwar aja. Oh biar ini ini kayak ini. Ya kah? Wah nih masjid di silang-silang kayak ini nih ada boleh ujar siapa? Ya kan ada masjid di silang-silang ada boleh kita terus meratuhi pemerintah main ini. Lah kita nih ikut hidup di dunia nih ikut aturan pemerintah, ikut aturan Allah. Kita hidup di dunia ini ikut peraturan pemerintah, apa aturan Allah. Sedangkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan kita ini hidup Allah, yang menjadikan kita mati ini Allah. Untuk apa Allah menjadikan kita hidup? Untuk apa Allah menjadikan kita mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji dirimu kata Allah, siapa di antara kalian semua ini ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Yalah dibunguli corona hakon. Napa artinya gini? Napa artinya apa ada? Kita ini lebih takut lawan corona daripada lawan Allah. Sembahyang berang-renggang ketika kita duduk di majelis ini berapat, apa artinya? Jujur kada? Coba lihat apa artinya, semua apa artinya? Hah? Apa ada ini, apa ada nih? Siapa yang mengatur? Lebih takut hukum pemerintah daripada lawan Allah. Lebih takut adab yang di dunia daripada di akhirat. Ya terbalik otak. Paham gak? Ini lihat dia bujur-bujur. Coba biar lihat, bayangkan hidup kita nih Pak.
Ada apa sama-sama begini? Apa? Siapa yang mengatur? Pak Presiden Soekarno itu Pak, makanya baca sejarah, jangan asal berbender aja. Ulun sudah manahi semalam sudah lawan panitia, di WA terus lawan pengurus masjid. Habib tetap mematuhi peraturan protokol. Silakan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal pian, amal ulun. Kalau ulun di sini disuruh pakai masker, boleh guring. Bapak, iyalah, bapak dah dasar bujur jua, bebungulan apa? Ada tahu urusan menyadang sarik berarti merasa toh. Ini aja ada yang bulik dah. Mbah. Dasar bujur jua kita bendera apa faktanya? Ulun mau tanya sama pian, ulun mau takon sama pian. Nih kita bicara hukum agama lah. Kita bicara hukumnya Rasulullah. Ulun mau tanya, sampai saat ini selama pian di masjid sembahyang adalah yang mati kena corona? Ada. Ada yang mati kena corona? Ada. Kalaupun kita mati di masjid, Pak, husnul khatimah. Itu. Ya kan? Kita ditakut lawan peraturan pemerintah, tapi kita akan takut lawan Allah. Allah yang kita takutkan, Pak. Ini begini. Apa ada? Mbah. Sedikit-sedikit semua ini, sedikit-sedikit begini. Pak Soekarno Bahari itu, Pak Soekarno. Makanya baca sejarah jangan asal bender. Ya kah? Nih, dengarkan telinganya baik-baik. Ya kah? Yang ketujuh sembahyang berang-renggang nih. Bahasa halaman bahantem. Napa ada? Siapa nang nyuruh? Mana ada baca hukum, baca sejarah, baca agama, baca hadis, buka tuh. Jangan sembarangan bender aja. Ya, salaman bahantam, siapa yang nyuruh? Rasulullah ada menyuruh seperti itu. Kita ni umatnya Nabi, pengen syafaat Rasulullah, pengen diakui Rasulullah di akhirat. Apa ada? Salaman bahantam, siapa yang nyuruh? Rasulullah itu mengatakan, Pak, apa ajar Nabi, Pak? Selama kita musyafahah, salaman dengan saudara kita seiman semuslim, saat itulah dosa kita dilunturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Najar. Napa ada? Makanya baca sejarah jangan asal-asalan. Mendengar orang begini, mendengar orang begitu. Jangan asal-asalan. Kita kalau duduk seperti ini rapat-rapat, tapi giliran yang wajib kita sholat berenggang-renggang. Apa ada? Renggang-renggang baik pejauhnya, sini sekung, sana sekung, atas sekung. Itu udah sekalian, di luar sekung, di pasar sekung. Nah itu sekalian aja. Kada tahu siapa aja ben nyuruh mundang ulun ke sini. Kada tahu ulun menyampaikan yang bujur, amunya ada yang sarik berarti merasa. Ulun kadang ngalih kada. Nah itu, Bang. Makanya tiwas siapa menyuruh. Ulun tadi kada hakon juga sudah tadi mau pakai masker disuruh sini kada hakon juga. Ulun kada melarang, Pak. Ulun ni bukan istilahnya bukan karena patuh lawan perintah. Ada. Tapi kalau agamanya Allah diudek-udek, agamanya Allah diobok-obok, agamanya Allah dibikin main, ulun kada terima. Ulun biar aja mati kada apa, asal membela agamanya Allah, asal membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada apa-apa. Buktinya sampai ini adalah ada orang yang mati di masjid kena corona. Kada ada orang yang mati itu di pada hanya corona, dasar penyakit orang juga sudah. Ada yang jantungan, ada yang stroke, kanker, mati di pada hanya corona. Wah ini sakit mata gen baik periksa dokter pada hanya corona. Ini ulun perlu periksa dokter pada hanya corona juga. Cari duit. Bil fulus kullu syai'in tembus. Mafi fulus kullu syai'in mampus. Ini ilmu. Kita ini belajar ilmu bukan untuk bergegayaan. Ada ilmu. Biar kita paham, biar kita dengar, biar kita ngerti hidup di dunia ini, Pak. Iya. Kenapa jangan? Biar kita paham. Dulu kada sembarangan berbender, kada. Duduk biar baca hadis Al-Quran tuh baca. Apa yang kita harapkan, Pak? Kita ini hidup banyak dosa kepada Allah, banyak durhaka kepada Rasulullah. Sembahyang wajibnya gini. Ya Pak, semalam ulun ceramah di masjid mintu juga. Saya ceramah masjid, beratan majul masker. Tuntung sembahyang berapat beratan. Nah, ini bagus.
pian masih kada masih ulun kada mau urusi pian. Nya hidup tuh nafsi ujar bahasa Inggrisnya one by one. Paham? Depan. Iya, tuh. Ya Kak, masuk ke masjid, patuhi pemerintah, basuh tangan. Pengen kira umatnya Nabi ini rigat kah? Pengen kira umatnya Nabi ini kotor? Kada. Umatnya Nabi ini bersih. Ya Kak, mulai balik sudah diajarkan Allah. Kenapa Beb? Basuh tangan, basuh muha, basuh batis, berwudu. Sehari 5 waktu, sewaktu berapa kali kita basuh muha? Datang corona disuruh basuh tangan, hakon juga mah habisi sabun bener ya sarap bujur juga. Inilah kita nih, itulah kelemahan kita Pak. Allah tuh kada membebani umatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kada membebani umatnya. Gawi pian silahkan. Napa yang jadi tuntutan pian hidup di dunia, pian gawi silahkan. Kada ada yang melarang. Tapi ingat adabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau pian menggawi yang baik, pahala akan datang kepada pian seberatan. Tapi kalau pian bagi kejahatan, ada baik yang pian gawi, hati-hati. Intabih kata Rasulullah, balasan kelak di akhirat karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main. Ilmu tu jangan bikin main-main. Hidup ni jangan bikin main-main. Mun kita kayak ini aja gawian apa? Yalah. Salaman kada boleh. Sembahyang berenggang-enggang. Apa artinya semua itu? Ya kan? Makanya baca sejarah. Sekali lagi baca sejarah, buka sejarah tuh, duduk dengan ulama, duduk dengan para habaib, duduk cari ilmu, bertakon, kayak apa ini hukumnya? Ini sedikit-sedikit masker, sedikit-sedikit nenek, sedikit-sedikit nento, sedikit-sedikit nento. Ya kah? Ulun paling ada kata jual lalu apakah ada paham juga? Ya, biar kada di amplopi kada baju juga. Baca bujur juga, ulun kada perlu nentu juga. Mun amplop tuh banyak jarang menjual di pasar. Yang penting apa? Ini Pak, tuh kenapa Pak? Kada ada jalan lagi kita nih hidup hendak ke mana? Lau ja'uni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab. Tidak ada jalan yang bisa kita tempuh terkecuali di sana ada jalannya Rasulullah. Tidak ada pintu yang bisa kita lewati terkecuali di sana ada pintunya Rasulullah. Hendak ke mana kita hidup ini Pak? Hendak ke mana? Itu Soekarno Bahari itu Pak, Soekarno, Presiden Soekarno yang memproklamasikan kemerdekaan. Sebelum memproklamasikan kemerdekaan itu Pak, beliau itu musyawarah dengan siapa Habib? Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Habib Ali Al-Habsyi, mereka dengan ulama begini, mereka dengan ulama Umarok begini, erat hubungannya, bagus. Ya kah? Presiden Soeharto mendatang ke Kalimantan, datangnya ke berapa itu? Ke tempat Habib Ali Al-Habsyi itu. Biar buka sejarah tuh, di YouTube ke mana enggak buka? Baca tuh baik-baik. Menyesalah tegur ulun. Coba lihat baca tuh. Mereka dengan ulama begini. Sekarang sedikit-sedikit kita nak diatur-atur. Tapi giliran kafe, karaoke, tempat hiburan malam, berapat-rapat duduk dilihatkannya aja. Yang mengundang balak musibah tulah di Indonesia, yang mengundang musibah ujian balak di Indonesia dibiarkan aja. Tapi giliran kita beribadah kepada Allah, idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu athqalaha. Belum lagi bumi ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bumi ini diangkat oleh Allah, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghentikannya. Hendak Bapak kita. Kalau kita sembah yang kayak ini terus hendak Bapak. Kita sembah yang ikhlas Pak, usuk pengen diterima Allah. Jangan malah kita nih malah kada diterima oleh Allah. Percuma, sia-sia ibadah kita. Ya Pak lihat tuh, makanya jadi imam napa? Ini imamnya kada berbunyi Bang tadi. Apa jadi imam? Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Ratakan sopnya, sesungguhnya ratanya sop itu merupakan kesempurnaan daripada sholat. Namun sembahyangnya renggang gak banyak sempurna, bukan batal kada, tetap aja cuma ada sempurna. Ibarat pian tuh bersandal sebelah aja. Makanya harus tegas jadi orang itu. Iya kah? Makanya kada tegas napa kada usah beraya. Masa bujur juga. Biar kan ada di amplopi kada berjuang.
Yang penting ulun puas menyampaikan. Siapa juga ben nyuruh ulun ke sini. Ulun nak guring uyuh bener. Disuruh ke sini makin nyai pemamai. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini pian jangan takut sama ulun, Pak. Jangan takut sama ulun, takut sama Allah. Takut dengan adab Allah. Jangan takut sama ulun. Ulun ini bukan siapa-siapa. Ulun ini manusia, banyak dosa. Jangan takut sama ulun. Nanti gara-gara ulun biar sembahyang rapat. Dada ulun biar nanggang. Jangan takut sama ulun. Takut sama Allah. Lihat nih, hati nih, innal qulub biyadillah. Hati itu datangnya dari Allah. Yang menggerakkan kita semua itu adalah hati kita, Pak. Ala inna bil jasadi mudghah, idza salaha salaha jasadu kulluh, fa idza fasadat jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka seluruh tubuh akan sempurna. Jika daging itu rusak, maka seluruh tubuh akan hancur. Ala wahyal qalb. Tidak ada lain adalah hati manusia yang menggerakkan semua hati manusia, Pak. Hati semua. Kita ingin kebaikan, kita ingin ridha Allah, kita ingin syafaat Nabi. Semua yang menggerakkan hati kita, Pak, berataan, Pak. Dan itu pun Allah itu tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum terkecuali kita seorang juga yang merubahnya. Hendak baik hidup ini, dunia ini, agama ini, semuanya ada di tangan kita berataan. Semuanya kita kayak ini aja gawian enggak, Pak? Pendengar berita-berita apa-apa ini nih gair. Tapi sembahyang kada dapat, kada gair. Ini makanya kenapa julun tadi, Pak, belajar. Kita nih jangan cuma sekedar ilmu tuh mendengar wara aja, jangan buka. Apa yang dikatakan ulama, kiai, habaib tuh buka. Ini bujur kah kada kah? Biar tahu. Jadi jangan dikira sembarangan babender tuh, jangan dikira. Buka biar tahu. Baca sejarah. Ini bujur kada kah? Takon lawan guru pian. Ini kita nih kelemahannya kita nih begini, Pak. Jadi jangan salahkan Allah. Sayati ala ummati zamanun la yabghal Islam illa ismun wala minal Qur'an illa rasmun. Akan datang satu zaman, kata Rasulullah, di mana Islam itu ada, hanya tinggal namanya saja, dan Al-Qur'an pun ada, hanya tinggal tulisannya saja. Ini zaman sudah ada, wah ini, Pak. Ya, ada sudah ini banyak sudah, wah ini, Pak. Macam-macam wah ini musibah nih, Pak. Kita nih umat hendak ke mana? Kita ni umatnya Rasulullah pengen ridha Allah, Pak. Kita mati pengen husnul khatimah. Ini sekarang zaman wah ini dah. Orang yang menyambati ulama banyak wah ini. Ya ada. Orang yang mencaci maki ulama banyak. Habib Rizik disambati banyak juga. Makanya ulun doakan yang menyambati Habib Rizik, mudah-mudahan usahanya dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidupnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama disambati, kita tuh kada kawa seperti mereka. Ma'at fi bariyah kamahum, kada kawa seperti mereka, Pak. Cinta barang mendukung perjuangan beliau itu, kita pahala dapat. Ini malah menyambati ya gawian seorang bungol, ya, menyambati alim ulama. Ini makanya camkan di hati kita baik-baik. Camkan al-kayyis man dhana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, bijak, punya akal, punya pikiran, manusia yang dalam hidup kesehariannya itu pandai mengoreksi dirinya sendiri. Jangan ketujuh mengorek-ngorek kesalahan orang. Wala tahassasu, jangan sedikit-sedikit orang, sedikit-sedikit begini, sedikit-sedikit bisa iri dengki, sedikit begini. Ya, penyakit hati itu. Jangan. Diri kita nih, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal lawan dirinya, maka orang itu akan kenal kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Diri kita lu periksa, Pak. Ulun ini kenapa setiap berdoa kada mau kabulkan Allah? Kebanyakan dosa, kebanyakan maksiat kepada Allah. Setiap berdoa kada mau kabul. Jualan sunyi, bib, usaha begini, kebanyakan dosa kepada Allah. Kebanyakan durhaka kepada Allah, kebanyakan durhaka lawan Rasulullah. Dah tutupi semua itu, Pak. Sudah selesaikan itu semua, Pak. Tetap kita di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita di jalannya Rasul. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat. Inilah perkumpulan-perkumpulan semacam ini, Pak.
apabila menggugah hati kita untuk berubah menjadi manusia yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah panjangkan umur kita, semoga Allah luaskan rezeki kita, semoga Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Usaha kita dilancarkan oleh Allah, usaha kita dilancarkan oleh Allah, segala hajat dikabulkan Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta redha dunia akhirat. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.